Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Inilah ucapan dari Direktur PT LIB Ferry Paulus soal pelemparan bus Persi Kediri. Kalau dari literasi yang ada, kasus yang ada di Kanjuruhan, ya, semua flow yang sudah dibuat oleh panitia penyelenggara itu berjalan dengan rapi, baik, ya. Nah, kalau melihat dari pertandingan sendiri kan berjalan juga rapi. Pihak kepolisian sendiri juga sebenarnya secara pragmatis protapnya dalam mengawal dan sebagainya sudah sesuai. Keluar dari stadion, kemudian begitu ada tikungan, ada anak-anak kecil yang diindikasikan melempar. Dari pertandingan ini tidak ada masalah. Kemudian dari semua sistem dan lain-lainnya berjalan dengan baik. Hanya memang insiden yang mungkin saya pikir sudah direncanakan. Ini sedang sedang dicari. Kalau sekretaris CCTV masih anak kecil gitu, tapi pihak polisian masih mengejar. Paham sekarang? Ya gimana supporter ini tim mau jerak? Wong dilindungin terus sama operator dan federasi. Bukannya dihukum, malah dibelain. Malah bilang yang lempar itu anak kecil. Kan ini goblok. Kenapa goblok? Iyalah. Mana ada anak kecil ngelempar batu bisa sepresisi itu? Kalaupun memang anak kecil yang lakukan pelemparan itu ditangkap, ditanya siapa yang nyuruh. Gak mungkin dong anak kecil lempar segitunya kalau nggak ada yang nyuruh. Nah yang nyuruh siapa? Ini yang ditangkap. Dulu waktu kasus Kanjuruhan juga gitu. Katanya pintu 13 digemboknya sama siapa? Sama anak kecil katanya yang iseng katanya. Kan lucu federasi sama operator kita. Lagian ya iyalah PT LIB pasti kicep lah sama Arema. Sebab siapa sih yang berani sama Iwan Budianto? Ini tim sebenarnya dari dulu udah bikin rusuh terus loh supporternya. Coba nih contoh nih, di tahun 2008 aja ini masih musimnya ISL ya. Ini supporternya udah kayak gini nih, coba lihat nih. Tapi tahu nggak kalian, di tahun 2008 ini supporternya nggak dihukum loh sama sekali. Yang paling aneh buat kami ada di tahun 2011 silam, saat tim ini tuh dualisme ya. Kan ini aneh, kenapa aneh? Ada tim di Liga Indonesia dualisme, tapi yang dihukum cuma satu, bukan dua-duanya. Kan ini aneh. Jadi dari sini aja kalian udah paham lah sehebat apa sih, sepowerful apa sih Iwan Budianto. IB sih masih di bawahnya pemilik atau orang pemilik utama Arema ya. Siapa sih pemilik utama Arema? Lalu emang siapa pemilik utama Arema FC? Pemilik utama Arema FC itu seorang politikus. Politikus yang kemarin baru dipenjara dan baru bebas nih tahun 2024 kemarin, yakni Rendra Kresna. Tahu kan kalau orangnya udah seperti ini ya. Gimana federasi sama LIB nggak kicep? Jadi buat kami ya, dengan segala sikap dan tingkah laku LIB dengan kayak gini terus ya, daripada ada wacana 11 pemain asing di Liga 1, yang mending PSSI lebih visioner. Apa itu visionernya? Yaitu salah satunya dengan menunjuk orang-orang asing buat mengelola liga. Baru bener liganya. Tapi kan PSSI nggak mungkin dong membubarkan yang namanya LIB. Pasti alasan PSSI apa? LIB itu kan milik klub, kan urusan klub kalau gitu. Padahal kita tahu LIB ini di bawah penguasaan atau pengawasan dari PSSI ya. Kita tahulah, sama-sama tahulah ya. Nggak mungkin PSSI ngebubarin LIB. Wong duitnya gede kok dari Komdis. Nah Komdis aturannya dari siapa? Ya dari LIB. Jadi ya mana ada sih orang yang mau kehilangan duit gede per musimnya. Intinya di Indonesia itu susah banget nih untuk menerka siapa yang jadi pahlawan, siapa yang jadi mafia. Bahkan sekarang mafia itu berlagak jadi pahlawan. Betul dong. Jadi ya udahlah ya. Silakan menikmati aja bobroknya sepak bola Indonesia yang dibungkus pencitraan federasinya dan juga dibungkus embel-embel timnasnya serta liganya. Nah yang lebih absurd lagi buat kami, LIB merencanakan akan menggelar Piala Presiden 2025 di bulan Juli ini. Tapi lucunya tim-tim pesertanya ini nggak semuanya dari Liga Indonesia, tapi diambil juga dari liga luar. Katanya sih ini buat menarik daya minat nih, atau mungkin menambah daya tarik turnamen ini katanya.
Jadi rencananya cuma akan diikuti oleh 8 klub aja, 4 klub dari Indonesia dan 4 klub dari luar. Nah, 4 klub tim-tim luar ini katanya itu yang ada pemain timnasnya seperti Oxford United, NEC Nijmegen, FC Dender dan juga Almere City. Tapi untuk tim-tim yang dari luar ini bisa berkurang loh ya, bisa 4 bisa 2 karena menunggu kepastian mereka mau ikut apa enggak. Tapi yang pasti sih Oxford United dan juga NEC Nijmegen katanya sih udah setuju nih buat ikutan turnamen ini. Nah, 4 tim dari Liga Indonesia itu yang ikut turnamen ini ya. Siapa aja ya? Yang pertama tentu saja juara Liga 1 Persib Bandung. Yang kedua juara terbanyak Piala Presiden Arema FC. Yang ketiga Persija Jakarta dan keempat Borneo FC, tim-tim yang pernah juara Piala Presiden. Untuk tim-tim dari Indonesia pun belum pasti ya, sebab masih banyak tim-tim yang coba ajukan diri buat ikutan di ajang Piala Presiden ini. Jadi ya belum tahu nih siapa yang akan mewakili Indonesia di ajang Piala Presiden 2025 ini. Kelihatannya sih mewah ya ajang Piala Presiden 2025 ini, sebab ada tim luarnya. Jadi kelihatannya wah, ada tim luarnya nih, pasti keren nih gitu kan. Tapi kok kami ngelihatnya malah kayak absurd ya. Kenapa absurd? Piala Presiden itu kan ajang pramusim ya. Emang sih nggak ada salahnya ajang pramusim mengundang tim luar. Tapi apakah akan lebih baik seandainya cuma pakai pemain atau tim-tim dari Indonesia aja kayak yang udah-udah? Nih, ada apa ya kok LIB tiba-tiba ngusulin hal seperti ini? Ada yang tahu? Lanjut kita ke berita klub. Carlos Peña resmi jadi pelatih Persita Tangerang ya. Hal ini disampaikan oleh CEO Persita Tangerang Ahmed Ruli Iskandar. Jadi pertimbangannya adalah Carlos Peña ini tuh sebenarnya pelatih yang bagus, tapi lantaran di Persija gajinya nggak lancar, makanya Peña ini nggak bisa maksimalin ya. Gaji nggak lancar aja bisa finish di 5 besar. Gimana kalau gaji lancar? Bisa kali juara. Itu kali ya yang dipikirkan oleh Ruli Iskandar. Ya kita lihat aja musim depan. Terus Persija siapa pelatihnya? Yang kabarnya sih udah ada dan tinggal diumumin aja. Tapi kok kemarin kami ngelihatnya malah ada Alexander Gama ya yang kami lihat di kantornya Persija. Alexander Gama adalah pelatih asal Brazil berusia 57 tahun. Dia ini pernah melatih timnas Korea Selatan, pernah melatih timnas Thailand, dan saat ini melatih tim asal Thailand, Lampun Warrior. Apakah Gama yang akan jadi pelatih Persija selanjutnya? Dari PSM Makassar ada nama Gustavo Henrique, striker asal Brazil berusia 29 tahun yang bertinggi tubuh 185 cm. Kabarnya dirumorkan akan jadi striker PSM musim depan. Saat ini Henrique main di Liga Irak bersama klub Zaka SC. Tampil 32 kali, cetak 16 gol dan 5 assist. Dari Dewa United, setelah mendapatkan bek kiri Persib Edo Febriansa, Dewa United kabarnya akan meminjam salah seorang pemain muda Persib, Nazril Alvaro. Nazril sendiri memang sempat ikut latihan bersama tim Persib senior, tapi pelatih Boyan Hodak belum yakin ya Nazril bisa bersaing di tim senior Persib. Maka dengan adanya kesempatan ini, Dewa United coba ajukan tawaran pada Persib buat meminjam Nazril Alvaro. Kalau ini beneran jadi ya aneh banget Persib ya. Udah ada pemain bagus plus muda malah nggak dipakai. Giliran bagus di tim lain, nyesel deh. Dari Persib Bandung ada beberapa berita. Yang pertama adalah Dean Zandbergen ini nggak jadi ke Persib ya. Bukan kami yang ngompor-ngomporin manajemen Persib buat nggak rekrut dia lo ya. Tapi emang penyebabnya katanya nggak ada sepakat nih antara Persib dengan Dean nih. Yang kedua, Luciano Guaicochea dikontrak 1 musim oleh Persib. Udah dikontrak nih, tinggal tunggu pengumuman aja. Kami berani bilang ini udah dikontrak ya, tinggal tunggu pengumumannya aja. Yang ketiga, inilah pernyataan WHO pada Perry Paulus. Ada peningkatan atau penurunan, Pak? Penurunan. Ya walaupun kita jadi juara. Ya, karena wasit pun juga tidak beres. Biar ini, kalau mau dihukum, hukum saya. Kalau selalu saya menyalahkan wasit. Menang pun juga kalau wasitnya tidak beres, saya bicara. Ya,
kalah kalau wasitnya bagus, nggak ngapain harus kita ngomongin wasit. Ya, saya minta si Ferry diganti dulu. Ya, ini saat cerita. Ya, Ketua BLI minta diganti. Tunggu ya, kalau tidak diganti ini ya, tetap ada kekacauan. Ya, biar dia tahu, biar apa yang saya katakan. Saya biasa baik. Kalau waktu yang tidak baik kita katakan tidak baik. Wah, ini sih bisa jadi perang dunia ketiga nih. Hati-hati loh, ini Persib akan makin dibikin susah loh musim depan. Macam-macam sama penguasa sih. Yang keempat, Tyrone Del Pino. Tyrone Del Pino kabarnya kayaknya nggak akan jadi pemain terbaik Liga 1 musim ini deh. Ini yang pertama alasannya karena ada ucapan dari WHO itu ya. Yang kedua, emang ini anomali atau kebiasaan LIB yang memang aneh, selalu aneh LIB, selalu absurd. Kita urutkan aja dari tahun 2017. 2017 itu awalnya orang-orang mengira yang akan menjadi pemain terbaik adalah Paulo Sergio dari Bayangkara FC. Tiba-tiba LIB katanya memutuskan untuk menunjuk Marsley Santos nih dari Mitra Kukar sebagai pemain terbaiknya. Akhirnya apa? Diskakmat lah sama CEO-nya Bayangkara FC. Akhirnya ya udah, jadi si Paulo Sergio yang dipilih jadi pemain terbaik. 2018 nggak kalah kontroversinya, LIB memilih Rohit Chan dari Persija sebagai pemain terbaik. Padahal Rohit Chan cuma cetak 3 gol dan 3 assist. Netizen justru ngiranya yang akan jadi pemain terbaik itu adalah David da Silva dari Persebaya. Sebab DDS top scorer kedua ya di bawah Alexander Rakic dari Persikabo. 2019 pun ini nggak kalah kontroversinya. Orang-orang mengira yang akan jadi pemain terbaik adalah Makan Konate dari Arema. Sebab Konate waktu itu mencetak 16 gol dan 11 assist. LIB malah milihnya Renan Silva dari Borneo FC yang cuma cetak 13 gol dan 8 assist. Sama halnya musim 2021-2022, LIB memilih Taisei Marukawa dari Persebaya sebagai pemain terbaik. Meskipun Taisei waktu itu cuma mencetak 17 gol dan 10 assist. Netizen justru menganggap Ciro Alves dari Persikabo yang lebih layak menjadi pemain terbaik. Sebab Ciro kala itu cetak 20 gol dan 6 assist. ...2022-2023 LIB menunjuk William Pluim dari PSM Makassar sebagai pemain terbaik. Padahal para netizen tuh pengennya yang mendapatkan penghargaan ini adalah David da Silva dari Persib. Sebab DDS adalah top scorer kedua di bawah Matius Pato. Sama musim lalu juga kayak gitu, LIB memilih Francisco Rivera dari Madura United sebagai pemain terbaik yang cuma cetak 9 gol dan 11 assist. Padahal orang-orang mengiranya Ciro Alves dari Persib yang akan jadi pemain terbaik sebab Ciro mencetak 17 gol dan 12 assist. Nah, bagaimana dengan musim ini? Harusnya sih jelas ya, Tyrone Del Pino yang mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik. Sebab secara statistik, Tyrone ini di atas nominasi-nominasi lain seperti Egy Maulana Fikri, Zé Valente, Rivera, dan juga lain-lain ya. Kalau tebakan kami sih LIB pasti milihnya kalau nggak Egy Maulana Fikri atau mungkin Zé Valente atau mungkin yang lainnya ya. Nah, gimana menurut kalian? Apakah Tyrone Del Pino akan menjadi pemain Persib kesekian kalinya yang gagal mendapatkan sebagai pemain terbaik Liga 1 seperti sebelum-sebelumnya?